Jika terjadi perbedaan hari Arafah antara penduduk negeri dengan wukuf di Mekah, tentunya mana yang kita akan ikuti dalam perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Masyiral muslimin, ikhwana fiddin, barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan akan nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana pada malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita untuk ta'lim, untuk talabul ilm, dan terlebih kita berada di hari-hari mulia, di bulan mulia, sebagaimana kita ketahui adalah bulan Dzulhijjah, dan keutamaan khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum jami'ah. Tentunya masih saya ingin memberikan faedah tentang permasalahan yang lagi masih berlangsung, karena ini tanggap buat saya juga ilmu baru, sehingga saya juga baru sampaikan ke antum. Untuk kesimpulannya antum sendiri nanti bisa mencerna dan bisa menyimpulkannya. Terkait terjadinya perbedaan hari wukuf di Mekah dan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri lain. Kita ketahui bahwa wukuf atau hari wukuf pasti jatuhnya 9 Dzulhijjah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah namanya Yaum Arafah. Ketika di hari Arafah, maka itu puncak manasik haji bagi mereka orang yang haji, tempatnya di Arafah. Arafah tempatnya di Mekah. Ya. Kalau itu terkait tempat. Nah, gimana kalau hari wukuf itu ternyata memang, dan kenyataan kita pada sekarang ini juga beda, dan beberapa tahun yang lalu juga beda. Nah, jika terjadi perbedaan hari Arafah antara penduduk negeri dengan wukuf di Mekah, tentunya mana yang kita akan ikuti dalam perkara ini. Minimal tentang perbedaan sebagaimana kita maklumi hari-hari ini, dan ramai di media sosial juga ramai. Maka pendapat yang masyhur, tentunya yang mu'tabar, yang terkenal di antara para ulama itu ada 2 pendapat. Itu saja yang masyhur. Intinya apa tadi? Perbedaan wukuf di Arafah di Mekah dengan di negeri lain seperti kita Indonesia ini.
penetapan 1 Dzulhijjah di Indonesia jelas beda dengan Saudi. Kalau kita kemarin jatuh hari Selasa ya? Iya, Selasa ditetapkan ya. Adapun Saudi sudah Senin. Kalau kita hitung, maka berarti jatuh kita Arafah insya Allah hari Rabu depan. Karena Idul Adha kita insya Allah Khamis. Adapun di Saudi tentunya besok hari Senin itu sudah tarwiyah. Mereka Selasa berarti sudah wukuf, Rabu mereka sudah Idul Adha. Kan seperti itu, berbeda sehari. Ada 2 pendapat para ulama, berarti ini ada khilafiyah. Dan pendapat yang satu itu pendapat namanya pendapat yang sifatnya ikhtiyar, menggabungkan 2 pendapat yang di atas. Nah, itu tinggal pilih yang 1, 2 atau yang ketiga yang menggabungkan karena kehati-hatian. Baik, dengarkan baik-baik. Pendapat yang pertama di antara para ulama, pendapat yang pertama, puasa Arafah mengikuti hari wukuf. Ini fatwa Lajnah Daimah. Main-main pendapat ini apa namanya? Fatwa Lajnah Daimah sebagai MUI Saudi Arabia. Jadi puasa Arafah ikuti apa? Wukuf. Ya, jangan khawatir, tenang saja. Baik. Dan beliau berpendapat, Yaumul Arafah wal yaum alladzi yaqifun nas fihi bi Arafah. Itu karena Lajnah Daimah. Hari Arafah adalah hari yang dimana memang manusia, orang-orang haji yang mereka posisinya ada di Arafah. Wa shaumuhu masyru'un. Tentunya puasanya juga disyariatkan bagi selain yang mereka tidak melaksanakan haji, artinya tidak wukuf ketika itu. Maka fa idza aradta an tasuma fa innaka tasumu hadzal yaum. Maka berarti kalian mau berpuasa, maka sungguh kalian puasanya di hari ini. Hari apa? Ketika orang haji wukuf. Itu pendapat Lajnah. Wa in sumta yawman qablahu fala ba'sa. Kalau antum memang ingin berpuasa 1 hari sebelumnya, berarti hari tarwiyah, maka tidak mengapa. Dan ini berdasarkan athar dari Aisyah. Ya, berdasarkan athar dari Aisyah. Arafah yaumun yu'arriful imam wal adha yauma yudhahil imam. Wal fitru yauma yauma yuftiru al imam. Jadi kata dari athar Aisyah sebagaimana yang di Aisyah yang sebenarnya disebutkan pendalilan daripada Lajnah Daimah bahwa Arafah itu hari yang memang imam wukuf. Artinya ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya wukuf itu di Arafah, Arafah pemerintah KSA, Kerajaan Saudi Arabia, ya udah. Wal adha yauma yudhahil imam. Ketika kalian beridul adha, ya di hari ketika para imam itu menyembelih. Jadi pemimpin pemerintah menentukan itu Idul Adha. Dan Idul Fitri adalah ketika para imam itu mereka makan. Karena memang Idul Fitri paginya sarapan, makan. Nah, kenapa Arafah tadi? Sebagaimana kalau antum juga ketahui tentang fatwa Syekh Fauzan. Syekh Fauzan beliau condongnya nanti pendapat yang kedua. Walaupun beliau juga menyebutkan termasuk memberikan kekuatan istiqrar tentang pendapat ini juga. Artinya ketika antum posisinya di Makkah, ya ketika penetapan itu wukuf adalah hari ini, ya antum mengikuti yang sebagaimana di sana. Tapi ketika
kemudian Arafah di negeri lain itu berbeda, ya antum ikuti negeri yang lain. Begitu di antara salah satu pendapatnya Syekh Fauzan. Jadi ini athar dari Aisyah tadi adalah athar yang mauquf. Jadi ucapannya Aisyah yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Bahkan juga ada dari Aisyah marfu', cuma di sana ada sanad yang ada kelemahan. Sebagaimana sama yu'arrifu yaqifu fihi al-imam atau wal hujjaj bi Arafah. Yang namanya Arafah itu ketika wukufnya para imam, para haji di Arafah. Dan ini didukung pendapat sebagian kibaru tabi'in, Atha ibnu Rabah, Atha yakni ibnu Abi Rabah, sebagaimana murid Ibnu Abbas. Dia pula berpendapat hari Arafah itu mengikuti wukuf. Dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat lajnah itu begitu. Ya. Qala Atha rahimahullah wa urahu sallallahu alaihi wasallam qala wa Arafah yaumun tu'arrifun. Dan Nabi dan aku berpendapat Rasulullah menyatakan Arafah itu hari ketika kalian para haji adalah wukuf di Arafah. Wa mana urah kama qala ahlul lughah ay adhunnuhu. Aku menyangkanya seperti itu. Ya. Maka melalui athar sebagaimana tadi disebutnya daimah menyimpulkan hukum, ya, ulama meyakini bahwa Arafah itu adalah hari di mana orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Tentunya seperti itu. Tentunya berbeda dengan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka mengikuti negara masing-masing sebagaimana yang dipahami oleh Aisyah juga dan juga Atha ibnu Abi Rabah. Terkhusus tentang apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebagaimana tadi athar yang saya bacakan di awal, yang namanya Arafah ya ketika orang haji wukuf, sebagaimana imam juga kan begitu. Nah, ada Idul Fitri, Idul Adha juga sebagaimana ketika imam menyembelih, kemudian sebagaimana imam ketika itu makan. Wajhul istidlal, maka tujuan arah pengambilan dalil tersebut sesungguhnya asar tadi yang disebutkan menjelaskan apa? Bahwa dilalah ala annal murad bi yaumi Arafah wal al-yaum alladhi yaqifu fihi an-nas bi Arafah. Jadi itu maksudnya. Jadi yang namanya Arafah, yang dimaksudkan hari Arafah adalah hari yang dimana di dalamnya ketika itu orang-orang yang haji mereka wukuf di Arafah. Seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, puasa Arafah itu mengikuti negara masing-masing. Meskipun berbeda hari dengan orang yang lagi wukuf di Arafah. Ingat pendapat yang pertama tadi ya. Jadi seperti itu. Pendapat yang kedua apa? Arafah yang mengikuti negara masing-masing meskipun berbeda dengan hari orang yang wukuf di Arafah. Sehingga ada pula yang menjelaskan Arafah kalau itu terkait tempat ya ada di sana. Tapi kalau Arafah itu terkait dengan hari, ya berarti tanggalnya kan begitu. Bisa saja beda karena perbedaan apa? Munculnya hilal atau ru'yatul hilal tersebut. Dan ini termasuk pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan termasuk diambil oleh Syekh Fauzan. Bisa dipahami? Jadi Arafah, puasa Arafah mengikuti negara masing-masing. Ya. Jadi fi kulli balad ya ru'yatuhum, setiap negeri dengan ru'yah mereka. Menurut Syekh Utsaimin, demikian pula sahabat tadi Syekh Fauzan. Fabana'u ala hadha sumu wa aftiru kama yasumu wa yuftiru ahlul balad alladhi antum fihi sawa'un waqif ya waqifun baladikum al-asli aw khalafahu wa kadzalika yaum Arafah ittabi'u al-balad alladhi antum fihi Majmu' Fatawa Rasail. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ada apa namanya di antara suara yang disebut oleh Syekh Fauzan
ya semisal dengan ini. Maka dibangun atas ini, berpuasalah dan beridul fitrilah sebagaimana puasa hari Id negeri di mana kalian ada di dalamnya. Antum di mana posisinya? Di Indonesia, Indonesia. Antum Malaysia, di Malaysia. Apakah sama saja bahwa ketika itu mencocoki negeri kalian yang kalian tinggal di situ, mungkin dengan Saudi atau mungkin dengan teman negeri yang lain, atau artinya sama atau menyelisih? Sama saja apakah mencocoki? Jadi mungkin dengan Saudi kita sama atau kita tidak sama. Maka kalian puasa Idul Fitri apa tadi? Kalian di negeri di mana kalian tinggal. Dan seperti itu pula puasa Arafah, mengikuti negeri di mana kalian ada di dalamnya. Ya mantap tuh berarti kalau sudah pegangan ilmu. Sehingga kita pun juga tidak bisa menyalahkan dan tidak boleh menjustis kalau puasa ikut Saudi, nah Khawarij, tak boleh loh. Karena ini adalah permasalahan ijtihadiyah, beda, bukan masalah prinsip. Ya, tapi kalau dia sengaja mengumumkan dan memang ya menyelisihinya seakan-akan dia posisinya sebagai wali amr, ya salah. Tapi kalau dia melakukannya sendiri-sendiri itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian lembaga dan yang lainnya, nah itu yang masalah. Paham? Jadi kalau pribadi, ya betul. Tapi kalau sudah nah, ranahnya ini lebih-lebih dengan bukan ru'yatul hilal, ya lebih salah lagi. Salahnya ya apa namanya, kuadrat, double, berlipat. Jadi seperti itu. Nah, dan jadi seperti itu ya. Dan tentunya ada kaidah. Ini kan ada khilaf tadi, ya kan? Jadi kalau lajnah daimah dan di antara ulama yang berpendapat apa? Yang namanya puasa Arafah di mana wukufnya orang haji. Yang kedua, kalian tetap puasa sebagaimana di mana kalian negeri tinggal. Maka ada sebuah kaidah barakallahu fikum. Naam, disebutkan bahwa al-hakimu ya, atau hukmul hakim, hukmul imam yarfa al-khilaf. Sehingga hukum yang diputuskan oleh pemimpin pemerintah, maka itu menghilangkan perbedaan pendapat. Berarti tidak teranggap. Kalau antum sudah ada perbedaan pendapat, oh ini begini, ini begini, begini, tapi ketika hukumah, ketika hakim, ketika imam mengatakan demikian, mana yang diikuti? Maka pendapat itu sudah terabaikan. Loh, tuh ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun yang ketiga itu karena kehati-hatian, sehingga dia berpuasa 2 hari di tanggal 8 Yaumut Tarwiyah dan tanggal 9 Dzulhijjah dengan kalender Hijriyah yang ada di negeri sendiri. Dan ini dalam rangka ikhtiyat, kehati-hatian, dan keluar dari khilaf. Berarti kan mendukung yang kedua. Kan begitu ya? Nah iya. Tapi cuma puasanya 2 hari karena kehati-hatian, dan itu keluar dari khilaf. Dia ada musuh dan enggak, saya ikut sudah di negeri anak. Cuma puasanya, sehingga berbeda dengan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jelas mutlak, itu adalah ranahnya pemimpin tentang Id. Adapun ini adalah puasa sebagaimana ada khilaf yang muktabar tadi. Adapun yang ketiga ini tadi ya, Al-Imam Ibnu Rajab, dan Imam Ibnu Rajab maka beliau pun menyebutkan bahwa hati-hati di sini adalah ya, hati-hati di sini puasa Arafah yang apa namanya, membuat disunahkannya berpuasa 2 hari 8 dan 9 Dzulhijjah karena adanya keraguan hari dan dalam rangka ikhtiyat tadi ya. Kemudian termasuk apa, ikhtilafnya tentang ru'yatul hilal tadi. Jadi bahwa apa namanya, kehati-hatian di sini yang dimaksudkan apa tadi? Bahwa dia membuatkan sunnah berpuasa 2 hari.
Ya. Jadi seperti itu. Jadi ikhtiar di sini dimaksudkan apa tadi? Jadi membuahkan tentunya apa? Disunnahkan puasa 2 hari. 8, 9 Dzulhijjah. Karena adanya apa? Keraguan dia tentang hari dan dalam rangka kehati-hatian tadi. Ya. Dan bahkan dinukil dari fikih yang kontemporer, bolehnya berpuasa pada tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, dikhawatirkan apa? Ketika tanggal 8 ternyata sesuai dengan wukuf di tempat Arafah sana. Demikian pula bolehnya berpuasa pada hari yang ke-9 sebagaimana itu sesuai dengan negeri setempat. Itu alasannya seperti itu. Ya, khurujan min hadzal khilaf, maka dia keluar dari perbedaan pendapat di antara yang pertama dan kedua tadi. Maka oleh sebab itu ini adalah bahkan dalam kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Orang itu keluar dari perbedaan pendapat, maka itu adalah disunnahkan dan dianjurkan. Jadi kalau anak pribadi lebih condong yang 3 ini. Kalau ingin puasa, ingat tadi bahwa kita berpuasa ketika tanggal 8 karena ya bentuk kehati-hatian kita, sehingga itu diantara sebab disunahkannya kita berpuasa 2 hari tadi. Dan itu dibolehkan. Kenapa? Kita puasa tanggal 8 kemudian sesuai dengan wukuf yang di sana. Dan adapun kita tanggal puasa yang ke-9 kan sesuai dengan di mana kita tinggal di negeri kita. Enak. Kemudian ditegaskan apa? Al-khuruju min khilaf. Dia keluar khurujan min hadzal khilaf. Jadi perbedaan pendapat tadi. Wallahu a'lam. Jadi ana pun tidak bisa salahkan antum ketika antum puasa tanggal 9 saja sebagaimana negeri antum. Ya kan? Ana juga nggak bisa salahkan antum ketika antum apa? Berpuasa mengikuti sebagaimana Saudi. Tetapi tetap sehingga ketika kita ingin bukan karena bentuk kehati-hatian, yang penting bukan idnya loh ya. Idnya parah, kalau sudah id repot, berat. Ya, ini puasa. Karena memang demikian keberadaan nggak ada. Jadi perbedaan id di sana harus id, sana id nggak ada. Nggak ada penyebutan ulama. Oh bolehnya. Jadi Indonesia ada id, dalam arti Indonesia ikut apa namanya, ikut Saudi misalkan, atau Indonesia apa menyelisih, atau Indonesia ada yang boleh. Oh nggak apa-apa, beda-beda. Nggak ada seperti itu. Tetap karena tujuannya apa? Bahwa syiar Islam itu adalah untuk jam'ul kalimah, menyatukan kaum muslimin, dan karena memang itu adalah apa? Syiar di antara syiar-syiar kaum muslimin. Dan itu ranahnya pemimpin pemerintah. Adapun puasa ya masing-masing pribadi. Dan itu puasa sunnah, bukan puasa sebagaimana Ramadan. Puasa Ramadan tidak ada. Tak boleh antum mendahului. Kenapa? Ada larangan hadis. Ya enggak, harus mantep. Ya sudah. Ini karena terkait Arafah, karena terkaitannya dengan apa? Wukuf tadi. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam, semoga bermanfaat sehingga bisa dicerna. Memang ketika puasa saja seperti itu posisinya, ketika dia tanggal 9 memang harus dengan wukuf sebagaimana Lajnah Daimah dengan athar yang demikian tadi. Adapun kemudian yang kedua, maka kalian pun puasa Idul Fitri, naam, kemudian termasuk Arafah, maka di negeri sebagaimana negeri kalian. Dan kemudian yang ketiga, menggabungkan keduanya. Jika kemudian keluar dari khilaf, dan bahkan keluar dari khilaf itu adalah mustahab, barakallahu fikum, maka puasa 2 hari. Tanggal 8 kebetulan sesuai dengan wukuf di sana, dan kemudian antum tanggal 9 karena memang antum sesuai puasa di negeri tempat antum ditetapkan, memang itu hari Arafah. Puasa ini, oh ya memang wukuf di sana, oh ya sudah, tidak apa, gitu ya. Tapi kalau kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dulu kita ini kalau puasa ya tarawih sama Arafah, wis tanpa khilaf. Dulu kita gitu. Ya, kalau kita dulu begitu. Pokoknya kalau puasa di bulan Dzulhijjah ya 8, 9. 2 hari dulu. Dulu begitu. Nah, kalau ini sebabnya
Karena tadi, nah cuma fatwa-fatwa fikih itu tadi, tapi kemudian diolah tadi. Oh berarti kita memang setiap Dzulhijjah ya puasanya dua hari, sama sebagaimana kalau di bulan Muharram ada namanya puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Dulu juga begitu, sudah dulu kita dari orang NU dulu begitu. Kalau di NU jelas Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah, itu sudah begitu. Ya. Nah, wallahu alam, semoga bermanfaat, sehingga wallahu alam, dan mudahkan Allah Taala kita bisa menjalani ibadah puasa pada hari ini, dan tentunya ya bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa puasa 2 hari? Alhamdulillah. Kan gitu ya. Nah, tentunya itu puasa sunnah.